Kalimat yang tidak terdapat kesalahan penerapan ejaan pada paragraf ke-1 adalah kalimat yang ditanyakan di soal ini adalah ini ya, soal yang terkait dengan ejaan begitu. Kita diminta untuk mencari di antara kalimat 1, 2, 3, 4 atau 5, kalimat mana nih yang di dalamnya tidak terdapat kesalahan penerapan ejaan. Nah, kalau pertanyaannya masalah ejaan, wah, masih umum nih karena ejaan banget gitu yang ditanyakan ya. Ejaan doang begitu. Ejaan tuh apa sih? Apa-apa aja sih yang masuk dalam ranah ejaan begitu? Kalau kita disuruh mencari kesalahan ejaan, hal apa aja nih harus kita cek nih. Nah, kalau kita ngomongin ejaan, si penerapan ejaan ini, ejaan mencakup 4 hal sebetulnya. Yang pertama adalah penggunaan huruf, termasuk di dalamnya adalah huruf kapital dan huruf miring. Lalu ada penulisan kata, penulisan gabungan kata, penulisan kata turunan, kata berimbuhan, kata ulang, kata majemuk, gabungan kata, partikel. Wah, ada banyak deh kalau penulisan kata. Lalu ada penggunaan tanda baca, ya, titik, koma, dan kawan-kawannya, serta penulisan unsur serapan, kata dari bahasa asing yang diserap menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Kata serapan. Nah, 4 hal ini yang ada di ejaan. 4 hal ini yang diatur di EYD. Jadi acuannya adalah EYD ya. Nah, berarti kita harus cari nih di paragraf pertama di kalimat 1, di antara kalimat 1 sampai kalimat 5, mana yang bersih dia, tidak ada kesalahan penerapan ejaan. Oke, coba kita cek ya. Kita cek dari kalimat yang pertama. Di kalimat pertama ada nggak nih kesalahan ejaan nih? Apakah ada penggunaan huruf yang salah, kata yang salah, tanda baca yang salah, atau kata unsur serapan yang salah? Coba kita cek ya. Berkurangnya, kita coba baca ya. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Di sini ada tanda koma dan penggunaan tanda komanya salah. Kenapa salah? Berarti bukan A nih jawabannya, karena ini salah dia. Koma di sini salah karena dalam kalimat 1, tanda koma digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat. Kalimat 1 ini adalah contoh kalimat majemuk bertingkat. Nah, dalam kalimat majemuk bertingkat ada induk, ada anak kalimat. Anak kalimat biasanya ditandai dengan hadirnya konjungsi ya. Jadi kalau pengen gampang menentukan anak kalimat dalam majemuk bertingkat, konjungsi. Konjungsi dan setelahnya itu anak kalimat. Nah, di sini karena adalah konjungsinya dan karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu, nah itu adalah anak kalimat. Nah, di EYD ada aturannya. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Jadi kalau anak kalimatnya duluan, artinya anak kalimat dulu baru induknya. Nah, tanda koma digunakan untuk memisahkan mereka berdua nih, si induk dan si anak. Namun, jika anak kalimatnya ada di belakang seperti ini, di antara induk dan anak tidak usah ada tanda koma begitu. Jadi polos aja udah, punahnya satwa liar Indonesia karena bla bla bla. Nggak usah ada tanda koma. Oh, berarti yang satu ini salah, bukan A jawabannya. Oke, udah ada kesalahan di tanda koma. Kita lihat ke kalimat 2. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan. Sekitar 162 juta ha. Ini singkatan dari hektare ya. Ada tidak kesalahan dari kalimat 2? Misalnya apa? Indonesia di situ daratan D-nya besar, kapital nggak masalah ya, huruf pertama awal kalimat udah pasti kapital. Indonesia nama negara, I-nya kapital betul. Pada tahun 1950-an ada akhiran A nempel dengan angka pakai tanda hubung, betul tidak? Betul. Dilaporkan sekitar 84%. Ini ada penulisan bilangan persentase ya. Di EYD ada aturannya. Angka bilangan ya, bilangan yang menunjukkan persentase ditulis dengan angka. 84 kan angka di sana bentuknya. Betul seperti itu. 84% berupa hutan dalam tanda kurung itu keterangan tambahan. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Oh, berarti jawabannya 2 nih. Ya, 2 nggak ada kesalahan sama sekali. Oh, kalau 2 jawabannya berarti B nih jawabannya ya. Coba kita cek kalimat berikutnya. Kalimat 3. Berarti harusnya ada yang salah di kalimat 3, 4, dan 5. Di kalimat 3, pemerintah menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Terkait ejaan di sini ada beberapa yang mungkin bisa kita pertimbangkan dia salah apa enggaknya. Pertama dari penulisan bilangan 138 juta. 138-nya dengan angka, jutanya dengan huruf. Boleh nggak sih seperti ini? Boleh.
angka yang menunjukkan bilangan besar di EYD diatur boleh ditulis sebagian angka, sebagian huruf. Jadi 138 juta nggak salah. Nah, yang salah di kalimat 3 adalah hektar, unsur serapan, kata serapan. Yang baku, yang betul seharusnya adalah hektare, ada E-nya di belakang. Oke, jadi kalimat 3 salahnya di kata serapan, hektar, seharusnya hektare. Kemudian di kalimat 4, sementara itu harusnya ada koma di sini. Kenapa harus ada tanda koma? Sementara itu adalah kata hubung, ungkapan penghubung, konjungsi antar kalimat. Di EYD ada aturannya di bab penggunaan tanda baca di tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan konjungsi antar kalimat. Tanda koma digunakan setelah ungkapan penghubung antar kalimat begitu. Jadi setelah ungkapan penghubung antar kalimat dia pakai koma. Jadi konjungsi antar kalimat di depan itu dia dipisah pakai tanda koma. Harusnya ada tanda koma di sana. Kemudian di kalimat 5 sama kayak kalimat 4 ya. Kalimat 3 tadi ada kata hektar yang seharusnya hektare. Oke, jadi dari 5 kalimat yang ada di paragraf pertama, yang bersih tidak ada kesalahan penerapan ejaan adalah kalimat 2. Jawabannya yang B. Kata menjadikan pada kalimat 6 sebaiknya diganti dengan kata apa nih ya. Jadi kita diminta untuk mengganti kata menjadikan di kalimat 6. Nah, biasanya sebuah kata perlu sebaiknya diganti dengan kata lain dalam sebuah kalimat jika kata tersebut tidak sesuai konteks. Biasanya begitu. Jadi karena dia nggak sesuai dengan konteks, kita ganti dengan kata lain yang sesuai dengan konteksnya. Nah, sekarang coba kita cermati kalimat 6. Wah, ini nih yang salah di kalimat 6 nih. Coba kita baca ya dari awal ya. Kan tadi menjadikan salah nih ya. Kenapa kita harus ganti dia nih? Kenapa dia salah? Coba kita baca kalimat 6. Konversi hutan yang menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan menjadikan ancaman serius. Wah, kalau menjadikan apa, membuat jadi seperti apa gitu ya. Biasanya menjadikan itu perlu 2 kata benda di belakang, 2 unsur di belakang gitu ya. Dia menjadikan saya teman baik, misalnya begitu kan ya. Jadi apa gitu. Nah, ini nggak cocok nih. Konversi hutan yang bla 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 menjadikan ancaman serius. Nggak pas begitu. Nah, kira-kira apa yang cocok, apa yang tepat? Coba kita lihat konteksnya. Kata menjadikan yang salah di sini, dia adalah predikat yang menghubungkan subjek, bukan menghubungkan sih ya, yang subjek di depannya adalah konversi hutan, lalu konstituen atau unsur di belakangnya itu adalah ancaman serius. Konversi hutan, berarti hutan konversi berubah ya, hutan berubah, bla bla bla, ancaman serius. Nah, secara konteks, ancaman serius sebetulnya adalah dampak nih. Gara-gara hutan dikonversi, gara-gara hutan berubah menjadi perkebunan sawit, jadi tanaman industri, dan jadi area pertambangan, muncullah ancaman serius, begitu kan ya. Jadi hubungannya itu lebih ke sebab akibat dia. Jadi kita bisa pilih di antara A, B, C, D, E ini, mana kata yang secara makna menunjukkan hubungan sebab akibat, begitu. Nah, ini sebagai penguat aja bahwa kata menjadikan kurang cocok dipakai dalam kalimat ini. Ini ada beberapa kata makna dari kata menjadikan ya. Ini kakak kutip dari KBBI. Kata menjadikan ada yang artinya membuat sebagai, menyebabkan. Tapi di situ ada di belakang tuh ya. Hal itu akan menjadikan orang lain marah-marah gitu. Ada marah-marahnya di belakang. Nah, di sini kan nggak ada. Jadi kurang cocok. Lalu ada mengangkat, memilih sebagai. Rakyat telah menjadikan dia kepala desa. Diangkat begitu ya. Ada juga yang maknanya melaksanakan. Ia menjadikan penawarannya. Ia melaksanakan penawarannya, dijadiin begitu ya. Ya, rencananya kita jadiin begitu ya. Dilaksanakan. Lalu ada yang maknanya menciptakan, mengadakan. Tuhan yang menjadikan langit, bikin langit begitu. Dan ini nggak ada konteksnya. Kalaupun dikaitkan dengan makna dari KBBI ini untuk kata menjadikan, mungkin cocoknya ke yang kedua. Tapi untuk makna yang kedua itu harusnya ada 2 unsur di belakangnya. Orang lain marah-marah. Nah, di sini nggak ada, cuma ancaman serius aja. Baginya kan dia keterangan. Makanya kurang cocok. Kita butuh pilih kata yang sama-sama menyatakan kausalitas, tapi nggak perlu 2 unsur di belakang gitu. Nggak perlu objek dan pelengkap gitu di belakangnya. Jadi hanya objek aja, ancaman serius aja gitu. Karena baginya tadi keterangan.
Nah, yang mana nih? Nah, di antara opsi yang tersedia, yang paling cocok sebagai jawabannya adalah menimbulkan. Kenapa menimbulkan? Karena kata menimbulkan, secara makna dia bisa menunjukkan hubungan kausalitas ya. Konversi hutan menimbulkan ancaman serius. Jadi ancaman serius muncul karena konversi hutan, gitu. Secara konteks masih nyambung, cocok, pas. Dia menyatakan hubungan sebab akibat dan dia nggak perlu pelengkap di belakangnya. Ya sudah, langsung aja konversi hutan menimbulkan ancaman serius gitu ya. Jadi yang paling cocok, yang paling sesuai dengan konteksnya yang menyatakan hubungan sebab akibat di kalimat ini dikaitkan juga dengan unsur-unsur di sekelilingnya itu adalah yang C, menimbulkan. Sedangkan yang A, membuat, mengenai, memengaruhi, dan mempermasalahkan, nggak sesuai dengan konteks yang tadi menyatakan hubungan kausalitas. Oke? Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ini meminta kita untuk menyempurnakan sebuah kalimat. Wah, berarti kalimat 8 nggak sempurna nih. Maksudnya nggak sempurna berarti ada kesalahan di sana. Nah, kita diminta untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apa kesalahannya dan gimana perbaikannya? Jadi karena kita diminta untuk memperbaiki sebuah kalimat, layaknya dokter yang ingin menyembuhkan seorang pasien, kita harus mendiagnosis dulu penyakitnya gitu ya. Oh, kita harus cari tahu dulu nih, apa yang bikin kalimat 8 salah gitu, atau ada yang kurang dari kalimat 8 ini, yang kurang tepat maksud saya. Lalu kita perbaiki sesuai dengan kesalahannya. Ya, kayak tadi ya, kayak dokter ngasih obat kan harus sesuai dengan diagnosisnya, sakitnya apa begitu ya. Nah, coba kita cermati kalimat 8. Ya, ini saya fokuskan ke kalimat 8 aja ya, biar lebih fokus kita ke kalimat yang ditanyakan di soal. Nah, ini kalimat 8-nya ya. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga satwa ini dimusnahkan di banyak tempat. Apa kesalahan yang ada di kalimat ini? Kesalahan sebuah kalimat bisa macam-macam penyebabnya. Bisa aja kalimat tersebut salah karena nggak efektif misalnya. Oh, strukturnya nggak lengkap. Oh, ada yang boros. Oh, ada perincian yang nggak sejajar atau ada sesuatu yang nggak sejajar di kalimatnya. Oh, ada yang maknanya ambigu. Oh, ada yang makna kalimatnya nggak logis misalnya. Bisa aja seperti itu. Bisa juga sebuah kalimat salah karena ejaannya kurang tepat. Ada huruf yang salah di sana. Huruf kapital salah aja harus kita benerin untuk soal seperti ini misalnya. Huruf miring juga, oh ada yang salah, harus kita benerin. Ada tanda baca yang salah, ada penulisan kata yang salah, ada kata serapan yang salah. Itu juga bisa jadi penyebab ya yang harus kita betulkan kalau dia salah. Bisa juga salah karena masalah kebakuan kata aja. Oh, ada ragam cakapan di sana. Padahal kalimatnya kalimat baku. Oh, harus kita ubah menjadi kata yang baku. Wah, ada banyak ya penyebab kesalahan sebuah kalimat yang harus kita cek nih kalau kita ketemu soal yang modelnya seperti ini. Nah, di kalimat 8, kesalahannya ini terkait dengan ejaan. Di sini salahnya. Ada kesalahan penggunaan tanda koma. Pada kalimat 8, tanda koma salah digunakan. Kenapa tanda koma di sini salah digunakan? Nah, ini terkait dengan masalah struktur dalam kalimat majemuk bertingkat ya. Dalam kalimat majemuk bertingkat itu ada dua bagian, ada dua klausa biasanya ya. Ada klausa bagian yang merupakan induk kalimat dan anak kalimat begitu. Nah, di EYD di bab atau di bagian penggunaan tanda baca di tanda koma itu ada satu aturan yang berkaitan dengan ini nih, dengan masalah strukturnya si kalimat majemuk bertingkat gitu. Di EYD diatur bahwa dalam kalimat majemuk bertingkat kalau anak kalimatnya muncul atau hadir duluan, jadi anak kalimatnya mendahului induknya, induk kalimatnya. Di antara induk dan anak, di antara anak dan induk berarti karena di depan anaknya ya, itu harus pakai tanda koma. Jadi tanda koma digunakan buat memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Namun jika anak kalimat ada di belakang, jadi induknya dulu, kemudian anak kalimat setelahnya, di antara induk dan anak nggak usah ada tanda koma. Dan itulah yang menyebabkan kenapa tanda koma di kalimat 8 ini salah. Ya, bagian ini ya, satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, ini adalah bagian induk kalimat, sedangkan sehingga sampai titik itu adalah bagian anak kalimatnya. Satu penanda yang mudah dikenali untuk menentukan dia itu anak atau induk kalimat, konjungsi. Konjungsi adanya di anak kalimat. Jadi sehingga kan anak konjungsi di sini ya. Jadi kalau sehingga bla bla bla, ya itu adalah anak kalimat. Anak kalimatnya di belakang. Kalau anak kalimatnya di belakang, nggak usah ada tanda koma sebelumnya, begitu.
Jadi salah nih tanda koma di sini. Oh, penyakitnya di sini. Berarti obatnya untuk kalimat ini adalah hapus tanda koma sebelum kata sehingga. Makanya untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Kalimat yang tidak efektif dalam petikan teks di atas adalah kalimat nomor. Wah, kita diminta untuk menentukan nih kalimat mana yang tidak efektif. Oh, berarti kita harus tahu dulu nih, syarat kalimat efektif tuh apa-apa aja sih? Nah, kalimat efektif punya beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat kalimat efektif. Wah, apa saja? Nah, ini adalah beberapa syarat kalimat efektif. Jadi sebuah kalimat akan dikatakan efektif apabila pertama, strukturnya lengkap dan jelas. Sebuah kalimat dinyatakan strukturnya lengkap kalau dia setidaknya memiliki unsur wajib, subjek, dan predikat. Ketiadaan subjek atau predikat atau bahkan dua-duanya akan bikin kalimatnya menjadi tidak efektif. Kemudian jelas ya, subjek predikatnya harus jelas ya, jangan sampai subjeknya satu predikatnya dua atau sebaliknya seperti itu. Jadi hubungan antar unsur-unsurnya itu juga harus jelas. Jangan sampai ada yang rangkep seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hemat. Kalimat efektif nggak boleh boros. Jadi jangan sampai ada kata dalam kalimat tersebut yang nggak usah ditulis gitu di kalimatnya ya. Lalu tidak ambigu. Nggak boleh maknanya ganda, multitafsir. Kemudian makna kalimatnya juga harus masuk akal dan harus memenuhi aspek kesejajaran. Kalau ada perincian atau sesuatu disebut berurutan, itu harus sesuai. Jadi intinya kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami gitu ya. Kalimat yang mampu menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh penulis secara tepat, nggak kurang, nggak lebih, dan nggak salah. Nah, di antara kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5, kalimat mana nih yang tidak efektif? Kalimat mana yang tergolong kalimat yang tidak efektif? Oke, jawabannya adalah kalimat 3. Mungkin kita langsung ya ke kalimat 3 ya. Apa yang membuat kalimat 3 ini disebut tidak efektif? Ya, ini saya tampilkan kalimat 3. Sagu memiliki keunggulan sebagai sumber karbohidrat yang bebas gluten sehingga menjadikannya alternatif yang sehat bagi penderita celiak atau yang menjalani diet bebas gluten. Nah, apa yang salah dari kalimat ini? Kesalahan kalimat ini terkait dengan struktur. Ada bagian struktur yang kayaknya kurang tepat begitu. Dan ada juga jadinya kayak kata yang kurang tepat juga dipakai di kalimat ini. Nah, ini kalau kita analisis struktur kalimatnya misalnya ya. Sagu subjek memiliki predikat, keunggulan objek ya, sebagai sumber karbohidrat yang bebas gluten itu keterangan, sehingga, nah ini ada anak kalimat, perluasan, di belakang sehingga semestinya ada subjek predikat lagi. Di belakangnya sehingga seharusnya ada subjek predikat lagi di sini nih ya. Menjadikannya alternatif yang sehat bagi penderita bla 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 ini. Menjadikan adalah predikat, nya-nya di sini sebagai objek, alternatif sebagai pelengkap. Subjeknya nggak ada. Nah, dalam kalimat seperti ini, dalam kalimat majemuk ya, seperti ini ya, boleh sebetulnya klausa yang ada di setelah konjungsi, subjeknya nggak ada. Kalau kita anggap subjeknya, kalau kita misalnya di situ nggak ada subjeknya, berarti bisa kita anggap bahwa subjeknya sama dengan klausa yang satunya lagi. Nah, tadi kan klausa yang satunya lagi sagu ya. Sagu memiliki bla 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 sehingga menjadikan. Ini nggak ada subjeknya nih. Oh, berarti kita anggap subjeknya sama dengan yang atas. Sehingga sagu menjadikannya. Sagu menjadikannya alternatif. Kurang tepat dong. Masa sagu menjadikannya. Kemudian nya-nya di situ siapa? Nya-nya di situ siapa? Masa sagu juga? Pasti kan sagu juga di sini ya. Menjadikannya menjadikan sagu kan. Jadi sagu memiliki keunggulan sebagai sumber karbohidrat yang bebas gluten sehingga sagu menjadikan sagu kan nggak tepat begitu ya. Wah, artinya kalau kita pengen melesapkan subjek di situ, predikatnya seharusnya jangan menjadikan dan harusnya nggak usah adanya begitu. Nah, gimana harusnya perbaikannya nih? Perbaikannya seharusnya seperti ini nih. Nah, kalau kita ganti, sagu memiliki keunggulan sebagai sumber karbohidrat yang bebas gluten sehingga menjadi alternatif. Menjadi predikat alternatif pelengkap nanti di sana. Oh, subjeknya nggak ada. Nggak masalah karena subjeknya sama dengan subjek yang sebelumnya. Apa yang menjadi alternatif yang sehat? Yang menjadi alternatif yang sehat adalah sagu begitu. Jadi sagu menjadi alternatif yang sehat. Nggak masalah seperti itu ya. Asalkan predikatnya menjadi subjek dilesapkan, nggak masalah begitu ya. Karena jadi masuk nih struktur, jadi jelas nih hubungan antara subjek sama predikatnya ya. Lain kasus kalau kayak tadi nih, sagu menjadikan sagu.
aneh begitu ya. Jadi kurang tepat, nggak jelas maksudnya, nggak ada hubungannya gitu. Jadi subjeknya harusnya kalau misalnya pengen dilesapkan, predikatnya harus sesuai. Nah, yang seperti inilah nih yang sesuai begitu ya. Seharusnya predikat di situ setelah sehingga adalah menjadi. Jadi kalimatnya efektif. Nah, sedangkan kalimat 1, 2, 4, dan 5 tidak ada kesalahan terkait keefektifan di sana ya. Jadi untuk soal ini, kesalahannya ada di kalimat 3. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat 3. Dia tidak efektif karena tadi jika kita ingin melesapkan subjek di sana, seharusnya predikatnya jangan menjadikan dan nggak perlu objeknya di sana. Jadi langsung saja menjadi. Oke? Jawabannya adalah yang C. Kalimat 6 termasuk tidak baku karena terdapat kesalahan. Oke, apa yang menyebabkan ketidakbakuan kalimat 6? Wah, kalimat baku tuh yang seperti apa sih? Syarat-syarat kalimat baku tuh apa aja? Wah, setidaknya ada beberapa syarat kalimat baku. Yang pertama, struktur kalimatnya harus efektif. Berarti syarat-syarat kalimat efektif masuk ke sana. Subjek predikatnya harus ada, harus jelas, begitu ya, dan kawan-kawannya itu. Kemudian, karena kita ngomongin kalimat tulis ya, ragam komunikasi yang tulis nih, ejaan juga termasuk di sana. Ejaan menjadi salah satu syarat ya kalimat baku dalam ragam tulis. Berarti salah dari misalnya huruf kapital, salah dari huruf miring, salah dari tanda baca, salah dari penulisan kata, itu juga bisa menyebabkan kalimat tersebut jadi tidak baku. Kemudian satu lagi syaratnya adalah kata baku tentu saja. Namanya aja kalimat baku ya, berarti kata-kata yang digunakan dalam kalimat tersebut haruslah kata-kata yang baku. Kalau kita terpaksa misalnya menggunakan kata tidak baku atau dalam kondisi tertentu kita pengennya pakai kata tidak baku dengan alasan tertentu, misalnya lebih paham, mungkin orang lebih paham menggunakan kata tidak baku misalnya, boleh, tapi penulisannya disesuaikan dengan EYD, ditulis dengan huruf miring untuk kata tidak baku. Tapi diutamakan sih harusnya menggunakan kata-kata yang baku. Nah, di kalimat 6 ini, apa yang membuat kalimatnya tidak baku? Nah, ini adalah kalimat 6. Coba kita fokus ke kalimat 6. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sagu serta memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik budidaya dan pengolahan sagu yang baik. Yang mana nih yang bikin kalimatnya jadi nggak baku gitu ya? Kalau kita lihat opsi jawaban misalnya yang A, penggunaan huruf kapital. Dalam teks hanya ada satu huruf kapital, disalah S. Kata pertama di kalimat. Huruf pertama dalam kalimatnya. Kan betul kapital ya? Dan adakah kata lain di kalimat ini yang perlu dikapitalkan juga? Karena salah satu bentuk kesalahan kan seperti itu ya. Bisa jadi seharusnya dia ditulis dengan huruf kapital tapi belum dikapitalin. Itu juga bisa menjadi penyebabnya. Nah, ini kan selain S di depan kecil semua ya. Adakah yang perlu dikapitalkan di sana? Tidak ada. Jadi bukan A nih jawabannya seharusnya. Kemudian yang B, penulisan gabungan kata. Oke, di dalam kalimat ini ada nggak gabungan kata yang penulisannya seharusnya digabung misalnya atau mungkin harusnya dipisah tapi digabung atau sebaliknya begitu. Nah, di sini mungkin yang paling mengecoh, yang bisa menjadi potensi kesalahan dari poin yang B ini, dari pilihan yang B, gabungan kata budidaya. Budidaya kan gabungan kata ya. Nah, betulkah budidaya penulisannya dengan spasi seperti itu? Budi spasi daya. Betul, budidaya adalah kata majemuk yang seharusnya memang ditulis terpisah. Kalau kita tulis gabung, malah salah. Oke, poin pertama yang A dan yang B ini terkait dengan ejaan, ranahnya ranah ejaan. Dan itu belum salah, jadi bukan itu kesalahannya. Nah, yang mana nih? Penggunaan kata hubung. Di situ ada kata hubung, apa kata hubungnya ada di sini? Yang ya. Biasanya kalau misalnya kesalahan penggunaan kata hubung dalam tataran kalimat baku bisa jadi menyebabkan kalimatnya nggak efektif. Nah, di sini yangnya, kemudian ada dan juga di belakang tuh, ada dua juga dan di sana ya, itu nggak salah. Yang di situ sebagai perluasan subjek, salah satu langkah konkret yang bla 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 itu adalah perluasan subjek, nggak ada masalah, dan digunakan untuk menghubungkan intensifikasi dan ekstensifikasi, nggak ada masalah. Kemudian dan yang kedua juga teknik dan pengolahan sagu juga nggak masalah, tidak ada kesalahan terkait penggunaan kata hubung. Bukan C jawabannya. D, penulisan unsur serapan. Ada banyak unsur serapan di kalimat ini, konkret, program, intensifikasi, ekstensifikasi, kan itu beberapa contoh teknik juga ada ya, itu beberapa contoh kata serapan. Tapi adakah yang salah penulisannya? Teknik, betul nggak teknik kayak gitu tulisannya? Atau jangan-jangan teknik, pakai H,
Tidak, benar seperti itu. Ekstensifikasi, intensifikasi, betul nggak kayak gitu tulisannya? Betul. Program, betul nggak gitu tulisannya? Atau program? Oh enggak, betul seperti itu tulisannya. Konkret, betul nggak kayak gitu tulisannya? Salah, jawabannya yang D. Oh kenapa D? Konkret tadi salah. Kenapa konkret salah? Karena seharusnya kata serapan yang tepat untuk kata konkret adalah konkret. Dia diserap dari kata bahasa Inggris concrete, concrete. Nah, dalam bahasa aslinya tulisannya CONCRET, pakai E setelah R. Nah, di EYD, ini kayak ranahnya ejaan ya. Di EYD ada aturan, di aturan unsur serapan, penulisan unsur serapan, huruf E akan tetap menjadi E. Makanya concrete dari bahasa Inggris di Indonesia dia akan berubah menjadi konkret seperti ini. Aturan yang sama yang menjadi alasan kenapa atlet nggak baku, ya penulisan serapannya salah, yang benar adalah atlet. Karena di bahasa aslinya dia menggunakan huruf E, begitu ya. Aturan yang sama juga berlaku pada kata ekstrem. Yang baku adalah ekstrem, bukan ekstrim. Dengan aturan yang sama, E tetap E, oke? Jadi ini D salah nih, karena konkret seharusnya konkret. Nah, adapun yang E, penggunaan kata depan, ini terkait dengan masalah kata depan ya. Kalau di ranah kalimat baku berarti lebih ke ketepatan penggunaannya. Kata depan digunakannya tepat sesuai konteksnya ya. Dalam kalimat ini ada kata depan kepada petani, dan betul kepada digunakan untuk menandakan tujuan. Petani di situ tujuannya. Jadi penggunaan kata depan kepada di sana tidak salah. Oke? Jadi dalam kalimat 6 ini ketidakbakuannya disebabkan hanya kata konkret di sana ya, sebagai penulisan unsur serapan yang salah. Seharusnya adalah konkret. Kesalahan penerapan ejaan yang terdapat pada kalimat 1 terjadi pula pada kalimat. Oke, berarti untuk menjawab soal ini, kita harus mengidentifikasi dulu kesalahan ejaan yang terdapat di kalimat 1. Apa kesalahan ejaannya? Lalu kita pilih di antara A, B, C, D, E, mana kalimat yang di dalamnya terdapat kesalahan yang sama. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin ejaan, apa aja sih yang diatur dalam ejaan? Ya, secara umum, ejaan mengatur 4 hal ini. Berarti 4 hal ini nih yang harus kita cek salahnya. Pertama, penggunaan huruf. Dari sekian aturan terkait penggunaan huruf yang sering dimunculkan di soal, masalah huruf kapital atau huruf miring. Ini yang sering muncul di soal. Lalu ada penulisan kata. Banyak nih penulisan kata depan misalnya. Penulisan kata berimbuhan. Penulisan kata ulang. Penulisan gabungan kata. Penulisan partikel, penulisan angka dan lambang bilangan. Banyak nih masalah penulisan kata ya. Penulis singkatan dan akronim itu juga masuk ke sana. Bisa kita cek nanti di kalimat 1 ada yang salah atau tidak. Kemudian penggunaan tanda baca, titik, koma, dan teman-temannya. Ada 15 tanda baca yang ada diatur dalam EYD penggunaannya. Nah, kita cek nih ada yang salah nggak di kalimat 1 terkait dengan penggunaan tanda bacanya. Lalu yang keempat terkait dengan penulisan unsur serapan. Ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diserap diambil dari kata bahasa asing. Ada tidak yang salah di kalimat 1 nanti? Coba kita cek. Nah, sekarang coba kita cermati kalimat 1. Nah, di sini kesalahan kalimat 1 ya. Di kalimat 1, Gunung Lewotobi adalah 2 gunung berapi kembar, koma, dengan 2 puncak yang hampir sama tinggi, koma, yang terletak di bagian tenggara. Di situ T-nya diawali dengan huruf kapital. Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nah, di sini sudah saya lingkari, tenggara harusnya nggak usah kapital. Kenapa? Di EYD memang ada aturannya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografis. Dan Pulau Flores termasuk nama geografis. Pulau Flores termasuk Nusa Tenggara Timur, Indonesia, itu adalah nama geografis. Harus diawali dengan huruf kapital. Namun, Tenggara di situ tidak termasuk bagian dari nama geografisnya. Ada di sebelah tenggaranya Pulau Flores gitu aja. Jadi hanya mengacu ke arah aja ya. Lain kasus kalau arah mata angin seperti ini dipakai sebagai bagian dari nama Jakarta Selatan misalnya. Oh, itu Asia Tenggara misalnya. Nah, itu baru kapital. Nah, di sini dia hanya mengacu ke arah aja gitu. Makanya huruf kapital pada kata Tenggara di sana salah. Wah, kesalahannya terkait dengan huruf kapital. Berarti kita harus cek
Di antara A, B, C, D, E, kita cek lagi nih, mana kalimat yang kesalahannya sama terkait dengan huruf kapital. Ini kalau kita lihat, ada kesalahan semua. A, B, C, D, E itu semua kalimatnya mengandung kesalahan ejaan dalam hal ini. Nah, yang mana nih yang sama-sama masalah huruf kapital? Iya, jawabannya yang A. Kakak saya belajar bahasa Arab di tempat itu. Di sini bahasa diawali dengan huruf kapital. Padahal di EYD diatur nama suku, nama bangsa, nama bahasa, dan nama aksara itu diawali dengan huruf kapital. Namanya aja, jadi Arabnya aja yang kapital. Bahasanya nggak usah kapital, begitu ya. Nah, kalau yang B salahnya di mana? Yang B salahnya di penggunaan tanda koma. Dia mengatakan koma bahwa. Dia subjek mengatakan predikat bahwa ini adalah perluasan objek. Jadi koma di situ digunakan untuk memisahkan predikat dan objek. Perlu tidak koma digunakan untuk memisahkan P dan O? Kalau kalian nulis kalimat misalnya saya membeli beras, apakah kalian nulis saya membeli koma beras? Kan tidak, karena memang koma tidak dibutuhkan untuk memisahkan P dan O gitu ya. Di antara predikat dan objek nggak usah ada tanda koma. Nah, ini komanya salah. Nah, dalam kalimat satu juga ada tanda koma ya, di sebelum dengan dan setelah tinggi. Tapi di situ tanda komanya betul ya. Tanda koma sebelum kata dengan dan tanda koma setelah kata tinggi digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan. Jadi mereka sepaket pemakaiannya. Inti kalimat ini sebetulnya hanya Gunung Lewatobi adalah dua gunung berapi kembar yang terletak bla 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 gitu. Tapi dia ngasih keterangan tambahan. Nah, di EYD ada aturannya, keterangan tambahan dipisahkan dengan tanda koma, begitu ya. Nah, kalau yang C, kesalahannya ada pada penulisan gabungan kata kerjasama. Di situ digabung, seharusnya kerjasama itu adalah kata majemuk yang penulisannya terpisah. Di teks, di kalimat satu, tidak ada kata majemuk yang salah penulisannya. Nggak ada masalah penulisan kata yang salah. Lalu kalau yang D, kesalahannya di tanda baca, tanda hubung di sana ya. Untuk menggantikan sampai, harusnya tanda pisah. Strip, tapi yang agak panjangan dikit. Kemudian kalau yang E, novel ditulis dalam tanda petik. Salah tuh di situ. Karena judul novel, karena novel buku ya, di EYD diatur judul buku seharusnya ditulis dengan huruf miring. Jadi yang E salahnya masalah tanda petik. Oke, jadi dari 5 opsi ini, yang salahnya sama dengan kalimat satu adalah yang A. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 5 adalah, nah silakan cermati di kalimat 5, di bagian awal kalimat 5 ada bagian yang rumpang ya, yang kosong. Nah, ceritanya di situ harusnya adalah kata sambung, kata hubung, atau konjungsi. Dan kita harus menentukan nih, kira-kira konjungsi mana yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan konjungsi mana, kata sambung mana, kata hubung mana yang cocok untuk mengisi bagian kosong tersebut? Nah, untuk menentukan ini setidaknya ada 2 hal nih yang harus kita pastikan terlebih dahulu, kita tentukan dulu. Pertama, dari segi jenisnya, kira-kira konjungsi yang dibutuhkan nih konjungsi apa nih? Konjungsi intra kalimat atau konjungsi antar kalimat. Konjungsinya menghubungkan 2 hal dalam satu kalimat atau menghubungkan satu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Kalau misalnya dia menghubungkan dalam satu kalimat ya, menghubungkan gagasan dalam satu kalimat, berarti nanti yang akan kita pilih harusnya adalah konjungsi intrakalimat. Jika dia menghubungkan 2 kalimat yang berbeda, berarti yang akan kita pilih adalah konjungsi antar kalimat. Nah, yang mana nih yang harus kita tentukan, harus kita pilih? Kita coba cek dulu nanti. Lalu yang kedua, hubungan isinya. Hubungan isi dari 2 hal yang akan dihubungkan oleh konjungsi ini. Nah, hubungannya apa nih? Apakah dia penambahan misalnya, pertentangan misalnya, kausalitas, sebab atau akibat, menandakan syarat, atau apa gitu. Coba kita tentukan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba cermati kalimat 5. Kalimat 5, konjungsi yang hilang ada di awal kalimat. Kemudian, nah kalau kalian cermati lebih detail ya, di bagian setelah tanda elipsisnya, tanda titik 3 itu, tanda bagian yang dihilangkan itu, ada tanda koma. Artinya, konjungsi yang hilang di sana adalah konjungsi antar kalimat. Ya, itu salah satu ciri bentuk konjungsi antar kalimat. Dia selalu ada di awal kalimat dan jika penerapan ejaannya tepat, setelahnya ada tanda koma. Wah, berarti konjungsi yang dibutuhkan untuk soal ini
untuk kalimat ini, untuk bagian yang rumpang di kalimat 5 adalah konjungsi antar kalimat. Dengan demikian opsi yang A sudah gugur sebagai jawaban. Karena opsi yang A, tetapi itu adalah konjungsi intrakalimat. Dia nggak boleh dipakai sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, kemudian yang kedua, coba kita cermati hubungan isinya. Karena dia konjungsi antar kalimat, coba cermati isi kalimat 5 dan perhatikan kalimat sebelumnya. Mereka menandakan hubungan apa? Coba ya, kita lihat paragraf kedua ini, karena bagian yang hilang kan di paragraf kedua ya. Apa sih yang dibahas di paragraf kedua ini? Setidaknya di kalimat 4 dan kalimat 5. Atau coba kita lihat dulu kalimat 5 deh. Kalimat 5 ngebahas apa nih? Puncak yang terletak lebih rendah, tetapi lebih sering aktif, dinamakan Gunung Lewotobi laki-laki dengan ketinggian di situ dalam tanda kurung 1584 meter di atas permukaan laut. Nah, kalimat sebelumnya membahas apa? Gunung ini pernah meletus 2 kali. Oh, gunung ininya apa nih? Kalimat sebelumnya lagi membahas puncak tertinggi Lewotobi, dinamakan Gunung Lewotobi Perempuan. Nah, gunung ini yang disebut di kalimat keempat maksudnya adalah Gunung Lewotobi Perempuan. Jadi Gunung Lewotobi Perempuan. Kalimat 3 yang dilanjutkan di kalimat keempat penjelasannya itu sedang membahas Gunung Lewotobi Perempuan. Yang dibahas di 2 kalimat itu adalah Gunung Lewotobi Perempuan, yang katanya yang paling tinggi di sana. Kemudian kalimat kelima ngomongin yang lebih rendah, Gunung Lewotobi laki-laki. Oh, berarti dia hubungannya lebih ke pertentangan ya, mempertentangkan nih. Hal yang dibahas di sini adalah pertentangan. Kalimat 5 dan kalimat 4 ya, yang satu ngomongin gunung yang lebih rendah, yang satu yang lebih tinggi begitu kan. Yang satu Gunung Lewotobi Perempuan, yang ini Gunung Lewotobi laki-laki. Pertentangan. Berarti kita butuh konjungsi antar kalimat pertentangan. Nah, di antara opsi jawaban yang tersedia, yang mana nih yang termasuk konjungsi antar kalimat pertentangan? Kalau hanya pertentangan, A, tetapi pertentangan sebetulnya, tetapi dia adalah tetapi ini ya, dia itu konjungsi intrakalimat, bukan antar kalimat. Jadi tadi sih kita sudah gugurin dia ya sebagai pilihan yang tepat ya. Antara B, C, D, dan E. Nah, dari 4 opsi yang tersedia, mereka semua 4-4-nya ini konjungsi antar kalimat, namun yang pertentangan hanya satu, konjungsi sementara itu. Bahkan penegasan selain itu penambahan, oleh karena itu kausalitas sebab akibat. Sementara itu konjungsi pertentangan. Dan ini cocok dipakai di kalimat 5 ini. Jadi Gunung Lewotobi Perempuan bla bla bla, sementara itu Gunung yang Lewotobi laki-laki dibahas. Seperti itu ya. Nah, karena hubungannya pertentangan, makanya jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Kata yang dapat dihilangkan dalam kalimat 4 adalah, nah cermati kalimat 4, kata apa nih di kalimat 4 yang dapat dihilangkan? Biasanya sebuah kata dalam suatu kalimat dapat dihilangkan jika dia mengganggu keefektifan kalimat. Jadi emang dia salah penggunaannya di sana atau dia berlebihan di sana. Bisa aja bikin kalimatnya jadi nggak efektif karena subjek atau mungkin predikatnya jadi hilang atau mungkin karena boros. Nah, yang mana nih kira-kira kata yang harus atau bisa dihilangkan dari kalimat 4? Iya, nih kalimat 4, kata apa nih yang harus atau yang bisa dihilangkan? Yang bisa dihilangkan adalah tahun. Jadi jawabannya adalah yang E. Kenapa tahun di sini bisa atau perlu dihilangkan? Karena angka 1921 itu sudah mengacu kepada tahun gitu. Jadi tanpa kata tahun pun sudah jelas kalau misalnya pada kalimat yaitu pada 1921 itu pasti mengacunya ke tahun. Ya, jadi kayak kita ngasih penjelasan yang nggak perlu karena 1921 itu sudah tahun pasti mengacu ke sana. Hal yang sama berlaku kayak misalnya pada hari Minggu. Nah, tanpa kata hari kan sebenarnya bisa ya, pada Minggu gitu misalnya ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk ya kata yang bisa dihilangkan dalam sebuah kalimat. Oke, jadi untuk soal nomor ini, soal yang ini, di kalimat keempat, kata yang bisa perlu dihilangkan adalah kata tahun. Karena sudah ada angka di situ yang sudah mengacu kepada tahun. Jadi jawabannya yang E. Kata yang tidak baku dari kata yang dicetak tebal ada pada kalimat. Oke, ada 5 kata yang dicetak tebal dalam teks estetika, mempromosikan, pengrajin, apresiasi, dan influencer. Dari 5 kata ini, mana kata yang tergolong kata tidak baku? Ya, jawabannya adalah yang C, kalimat keempat. Pada kata pengrajin. Kata pengrajin adalah bentuk kata yang tidak baku. Bentuk baku dari kata ini adalah perajin.
ya, dia adalah kata turunan, kata berimbuhan yang dibentuk dari kata dasar rajin yang diberi imbuhan pe. Pe bertemu dengan rajin seharusnya adalah perajin, bukan pengrajin. Oke. Nah, sedangkan estetika mempromosikan apresiasi dan influencer ini adalah bentuk bakunya ya. Untuk estetika dia adalah kata serapan dan betul kata serapannya seperti itu, mempromosikan kata berimbuhan ya, dan dia kata serapan juga promosinya dan penulisannya pun betul seperti itu. Jadi katanya baku. Begitupun apresiasi dan influencer ya, kalau masih pakai C bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia influencer penulisannya betul seperti ini. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C. Kalimat 3 dapat diperbaiki menjadi. Oke, perbaikan yang tepat untuk kalimat 3 seperti apa? Coba ya, kita perhatikan kalimat 3, coba kita cermati kalimat 3, dan coba kita tentukan kira-kira apa kesalahan yang ada di kalimat 3, lalu bagaimana perbaikannya. Perbaikan yang kita lakukan harus berdasarkan kesalahannya. Jangan sampai kita ngebenerin yang ternyata nggak salah begitu ya. Karena kesalahan yang dibetulkan gitu. Jadi perbaikannya itu harus berdasarkan kesalahan yang ada. Nah, ini kalimat 3. Kita fokus aja ke kalimat 3. Kalimatnya nggak terlalu panjang nih. Media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok telah menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan batik. Nah, apa yang salah dari kalimat ini? Kesalahan sebuah kalimat bisa macam-macam. Bisa aja mungkin karena kalimatnya nggak efektif, atau ada ejaan yang tepat, atau ada tidak tepat maksudnya kalau salah ya, atau ada penggunaan kata yang kurang tepat, ada penggunaan kata yang tidak baku dalam kalimat baku misalnya. Banyak penyebab tepatan ya, kesalahan dari sebuah kalimat. Nah, untuk soal ini, untuk kalimat ini, kalimat 3, kesalahannya terkait dengan ejaan. Ada satu penerapan ejaan yang tidak diterapkan di sini. Apa itu? Nah, di bagian ini. Dari kata seperti sampai kata TikTok itu adalah keterangan tambahan. Media sosial, intinya adalah media sosial. Media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan batik. Nah, si penulis teks ini, si penulis kalimat ini ngasih keterangan tambahan begitu. Media sosialnya itu kayak apa? Seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, ini keterangan tambahan. Nah, di EYD diatur, ada aturan. Nah, salah satunya ini, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Jadi, jika kita menulis kalimat dan dalam kalimat tersebut ada keterangan tambahan, kita kayak menambahkan keterangan yang kita sempilin di kalimat itu. Nah, diantaranya, bukan diantara ya, diapit ya, sebelum dan setelahnya itu harus menggunakan tanda koma. Harus digunakan tanda koma. Jadi, penulisannya seharusnya media sosial, koma, seperti Instagram, koma, Facebook, koma, dan TikTok, koma, ya. Jadi setelah TikTok dan sebelum seperti seharusnya ada tanda koma. Oleh karena itu, di antara pilihan yang tersedia, jawaban yang tepat yang ada tanda komanya sebelum kata seperti dan setelah kata TikTok adalah yang B, ya. Ada tanda koma di sana. Oke, jadi untuk soal ini, karena kesalahannya adalah kurang tanda koma yang harusnya dipakai untuk memisahkan atau mengapit keterangan tambahan, maka perbaikan yang tepat harusnya ya, perbaikan yang tepat adalah dengan menambahkan koma sebelum dan setelah keterangan tambahannya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kalimat yang efektif, hasil penggabungan kalimat 4 dan 5 adalah, kita diminta untuk menggabungkan dua kalimat, dalam hal ini kalimat 4 dan kalimat 5, menjadi satu kalimat. Nah, gimana caranya menghubungkan dua kalimat jadi satu? Caranya adalah dengan menggabungkan mereka pakai kata hubung atau konjungsi. Jadi kita perlu pemahaman ya, untuk menjawab soal ini, kita memerlukan pemahaman terkait dengan konjungsi. Menentukan konjungsi. Nah, gimana sih cara menentukannya nih, jawabannya untuk soal seperti ini nih? Nah, enaknya sih coba kita baca dulu kalimat 4 isinya apa, lalu kalimat 5 isinya apa, ngebahas apa dua kalimat ini, lalu kita tentukan hubungan isi dari dua kalimat ini. Apakah dia misalnya penambahan, pemilihan, pertentangan, sebab, akibat, syarat, pengandaian, atau apa? Nah, kalau sudah nemu nih hubungan antar dua kalimat yang ada di soal, kalimat 4 dan kalimat 5 di soal ini, tentukanlah konjungsi yang sesuai dengan hubungan itu. Dan tentunya konjungsi yang dipilih adalah konjungsi intra kalimat. Karena kita ingin menghubungkan dua kalimat ini jadi satu kalimat. Nah, kalau sudah tentukan konjungsi intra kalimat yang sesuai, ya sudah tinggal dihubungkan aja dua kalimat ini dengan konjungsi intra kalimat tersebut. Beres deh.
Nah, sekarang coba kita lihat dua kalimat yang ditanyakan di soal. Kalimat 4 dan kalimat 5. Kalimat 4 berbunyi, sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Nah, ini ngomongin ada 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat katanya menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Oh, perilakunya menyimpang. Ternyata hewan juga bisa ya. Lalu di kalimat 5, banyak penyakit yang diderita satwa ini bisa menular ke manusia. Nah, kira-kira hubungannya apa nih? Tadi katanya 70% primata kakatua menderita penyakit. Nah, di kalimat kelima disebutkan penyakitnya ternyata bisa menular ke manusia. Masih ngomongin penyakit dan dipertegas ya, karena dia kayaknya lebih menegaskan nih terkait dengan sesuatu yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Jadi nggak cuma diidap oleh hewan-hewan ini doang, tapi juga wah bisa menulari kita begitu. Menegaskan masalah penyakit yang disebutkan di kalimat 4. Wah, berarti kita butuh konjungsi penegasan di sini. Nah, di antara A, B, C, D, E, coba kamu perhatikan, di antara A, B, C, D, E itu yang berbeda-beda adalah konjungsinya ya. Yang A di situ ada kata lalu setelah koma di situ ya. Kemudian ada tetapi, kemudian ada meskipun pada opsi C, lalu sedangkan dan bahkan di kalimat yang E. Lalu menandakan urutan waktu, tetapi pertentangan, meskipun perlawanan, sedangkan pertentangan, mirip kayak tetapi, dan bahkan penegasan. Nah, karena tadi kalimat 5 menegaskan kalimat 4, memberikan penegasan ya, makanya jawaban yang tepat adalah yang E. Sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Bahkan, lebih gawat nih, penyakit yang diderita satwa itu bisa menular ke manusia. Oke? Karena hubungannya penegasan, kita butuh konjungsi penegasan. Bahkan ya sudah kita gabung dua kalimat tadi dengan konjungsi bahkan, jadilah hasil penggabungan yang efektif untuk kalimat 4 dan kalimat 5. Jawabannya yang E. Kerancuan struktur kalimat dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat berapa nih? Kerancuan struktur. Apa sih kerancuan struktur kalimat? Nah, yang dimaksud dengan kerancuan struktur kalimat adalah ketidakjelasan subjek atau predikat dalam sebuah kalimat. Subjek dan predikat kan harus ada ya. Karena dia adalah unsur wajib nih mereka berdua. Nah, kadang sebuah kalimat subjek predikatnya ada sih, tapi nggak jelas begitu. Bisa jadi subjeknya satu, predikatnya dua, atau sebaliknya. Nah, yang seperti itu biasanya salah satu wujud bentuk ketidakjelasan subjek atau kerancuan struktur dalam hal ini. Nah, kita diminta untuk mencari di antara kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5, kalimat mana nih yang rancu strukturnya. Oke, jawabannya adalah yang A. Kalimat 1. Coba cermati kalimat 1. Kita perhatikan kalimat 1. Mari kita coba analisis struktur kalimat 1. Di kalimat 1, sebanyak 40% satwa liar, subjek. Nah, ini bisa menempati unsur subjek ya. Ngomongin apa sih kalimat ini? Subjek biasanya jawaban dari apa atau siapa yang dibahas dalam kalimatnya. Apa yang dibahas di sini? Sebanyak 40% satwa liar. Kenapa dengan 40% satwa liar ini diperdagangkan? Itu adalah predikat. Diperdagangkan predikat. Lalu mati, predikat lagi, sebanyak 40% satwa liar mati, kan bisa. Nah, jadi kalimatnya berpola SPP, ada si S-nya, ada si predikatnya, tapi P-nya double. Boleh nggak struktur kalimat seperti ini, SPP, udah kayak bayaran sekolah? Kan tidak boleh begitu ya. Subjek kalau cuma satu, predikatnya juga cuma harusnya satu begitu. Nah, berarti kata mati di situ seharusnya jangan jadi predikat. Ya, supaya kalimatnya tidak rancu strukturnya, kita harus ubah gimana caranya supaya kata mati di sana tidak tidak menjadi predikat, atau bisa jadi diperdagangkannya tidak menjadi predikat. Tapi kalau kita lihat ke kalimatnya, konteksnya sih kelihatannya ya, karena ada akibat di situ ya, akibat proses penangkapan yang menyakitkan. Oh, berarti harusnya predikatnya bukan diperdagangkan, harusnya di predikatnya adalah mati, karena akibat tadi kan menjelaskan matinya ya. Matinya gara-gara apa? Matinya gara-gara proses penangkapan yang menyakitkan. Oh, berarti mati di sini harusnya menjadi predikat, maaf. Artinya harusnya bukan mati nih yang kita ubah nih supaya nggak jadi predikat. Diperdagangkan yang harusnya kita apain nih biar dia nggak jadi predikat.
Nah, salah satu cara supaya kata diperdagangkan tidak menjadi predikat, supaya predikatnya jelas adalah mati, biar nggak rancu, biar jelas deh pokoknya subjeknya adalah 40% satwa liar, dan predikatnya mati, biar diperdagangkan nggak rese di situ sebagai predikat yang double. Cara perbaikannya adalah dengan menambahkan yang di sana ya. Jadi harusnya sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan. Kalau kita tambahkan kata yang setelah kata liar, diperdagangkan akan menjadi perluasan subjek. Jadi perluasan ya, subjeknya jadi nambah dengan kata diperdagangkan. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan jadi subjek. Nah, predikatnya jadi sisa satu, mati. Akibat nanti jadi keterangan akibat begitu ya. Jadi keterangan sebab dalam hal ini. Karena itu penyebabnya ya. Ya sudah, jadi strukturnya jelas begitu. Subjek, predikat, keterangan dengan subjek inti 40% satwa liar dan predikatnya adalah mati. Oke? Jadi untuk soal ini kalimat yang rancu strukturnya adalah kalimat satu karena dia punya dua predikat. Oke? Jawabannya yang A. Bagian yang dicetak tebal pada kalimat 3 sebaiknya kita apain nih? Nah, yang ditebalkan adalah sekitar 60%. Nah, untuk model soal seperti ini, hal pertama yang harus kita tentukan adalah salah apa enggak. Kita harus tentuin dulu nih, yang dicetak tebal, yang ditanyakan di soal, itu salah atau tidak. Jika dia tidak salah, benar berarti, ya sudah, jawabannya adalah yang A. Nah, opsi B, C, D, dan E itu baru dipertimbangkan sebagai jawaban jika salah. Jika bagian yang ditanyakan di soal itu salah. Perbaikannya yang mana? Gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Sekitar 60% di sana. Apakah dia salah? Kalau misalnya kita pilih yang B, cukup ditulis 60%, berarti kita anggap sekitarnya di situ salah. Jadi kan sekitarnya dihilangkan kalau seperti itu ya. Diganti sebanyak 60%, diganti jadi sebanyak. Kemudian diganti dengan sekitar 60%, angka simbol persentasenya, persennya diganti dengan huruf seperti itu. Atau diubah dengan diperkirakan 60%. Tapi intinya tadi, sekitar 60%, salah atau tidak? Nah, ada untuk dua hal ini, dua kata ini kita bisa melihat dua aspek. Pertama dari ini jawabannya yang A ya. Pertama kita lihat dari 60%-nya dulu. Apakah angka 60% di situ penulisannya salah? Ternyata tidak. 60%. Nah, ini ada aturan yang saya kutip dari pedoman EYD. Di sini disebutkan bahwa angka, bilangan ya. Ini yang aturan terkait angka dan bilangan. Angka, jadi angka nih ya, bukan huruf ya. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai, seperti nilai uang dan persentase. Jadi, jika kita menulis persentase, bilangannya itu harus ditulis dengan angka. Dan di situ betul, 60 pakai angka, 6 sama 0. Jadi nggak salah. Terus, terkait simbol persennya, apakah salah menggunakan simbol persen? Apakah kita harus wajib kudu pakai huruf seperti opsi B? Tidak. Nggak masalah menggunakan simbol. Jadi 60% di sana nggak masalah. Kemudian kata sekitar, apakah kata sekitar di situ salah? Tidak juga. Ya, jadi tadi 60% itu nggak salah ya. Kemudian kata sekitar juga nggak salah seharusnya. Karena sekitar berarti lebih kurang. Artinya angka 60% yang ada di kalimat 3 itu nggak pasti. Bisa kurang dari 60, bisa lebih dari 60. Tidak masalah. Nggak salah juga kita menggunakan kata sekitar di sana. Artinya ya sudah jawabannya yang A. Kalau misalnya kita ganti dengan yang B, itu malah jadi salah. Kenapa salah? Karena kalau kita copot kata sekitarnya, angka 60 jadi ada di awal kalimat. Dan itu bertentangan dengan aturan di EYD. Aturan yang mana? Angka yang berupa angka, bilangan yang berupa angka, tidak boleh ada di awal kalimat. Jika ada angka di awal kalimat, memang kita harus tambahkan kata supaya angkanya nggak di awal kalimat, begitu ya. Jadi kalau yang B udah salah nih, karena nggak boleh angka di awal kalimat. Nah kalau yang C, sekitar diganti dengan sebanyak, nggak perlu, karena kata sekitar nggak salah sepertinya di sana ya. Begitupun dengan yang D ya. Itu kalau yang D persen simbolnya diganti dengan kata nggak usah. Sebenarnya boleh aja, boleh pakai simbol, boleh pakai kata seperti ini. Tapi karena dia nggak salah ya sudah jawabannya yang A. Begitupun yang E itu kurang tepat dengan diperkirakan dipakai untuk menggantikan sekitar juga nggak perlu karena kata sekitar di situ nggak masalah ya. Ya udah, kalau dia nggak masalah, langsung saja jawabannya adalah yang A. Yang dibicarakan pada paragraf di atas
adalah, wah, soalnya, redaksi soalnya seperti ini nih. Yang dibicarakan pada paragraf di atas. Apa sih maksudnya? Yang dibicarain, yang diomongin, yang dibahas dalam sebuah paragraf, ini sama aja kayak menanyakan gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok, ya. Apa sih gagasan pokok? Ya, inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ngebahas apa paragraf itu? Berarti kita harus baca paragrafnya, kita cermati, nah kira-kira apa sih inti yang dibahas dalam paragrafnya? Nah, untuk paragraf ini, coba kita baca dari kalimat pertamanya. Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Kalimat pertama di kalimat pertama disebutkan bahwa menata emosi katanya sebagai alat buat mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting. Kemudian di kalimat kedua, kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Jadi landasan berhasil enggaknya itu adalah kendali diri emosional. Menata emosi berarti. Kemudian kalimat ketiga, keterampilan memotivasi diri memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Nah, ini juga menjelaskan nih, kalau kita bisa memotivasi diri sebagai tadi cara bentuk menata emosi, itu akan mewujudkan kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Kalimat keempat, orang-orang yang memiliki keterampilan ini maksud di kalimat 3 dan sebelumnya tadi, cenderung jauh lebih produktif, efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan, makanya bakal jadi sukses. Wah, berarti kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4, semuanya mengacu ke kalimat sebelumnya. Intinya, 3 kalimat tadi membahas pentingnya menata emosi. Jadi kenapa menata emosi itu penting? Ya karena tadi biar sukses. Nah, di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat dijelaskan lebih jauh terkait dengan alasan kenapa menata emosi itu penting. Kenapa menata emosi itu penting buat sukses, begitu kan ya? Dijelaskan di kalimat kedua, tiga, dan empat. Oke, berarti kalimat utamanya adalah kalimat 1. Oleh karena itu, gagasan utamanya yang ada di kalimat 1 itu, jawabannya yang A, pentingnya menata emosi. Yang dibahas intinya dalam paragraf ini adalah, kenapa menata emosi itu penting? Oke, jawabannya yang A. Ejaan pada kalimat 4 perlu diperbaiki dengan cara-cara berikut. Kecuali, wah, berarti dari 5 opsi yang ada di sini, 4 diantaranya adalah perbaikan kesalahan ejaan. Banyak banget ini salahnya, serakah banget ini salah ya. Ada 4 kesalahan yang harus kita perbaiki, 1 yang nggak perlu kita perbaiki. Nah, kira-kira apa kesalahan, apa-apa aja berarti karena banyak ya. Apa-apa aja nih kesalahan yang ada di kalimat 4 terkait dengan ejaan. Coba kita cermati, kita perhatikan, kita pelototin kalimat 4, kita temukan kesalahan-kesalahan yang ada di sana. Dan kita pilih nanti di antara A, B, C, D, E mana yang bukan perbaikan untuk kesalahan yang ada di kalimat ini. Oke, kata pertamanya aja udah salah di kalimat keempat. Nah, ini orang-orang adalah kata ulang. Dan dalam EYD diatur bahwa penulisan kata ulang dihubungkan dengan tanda hubung. Jadi harusnya penulisan orang-orang adalah orang, tanda hubung orang strip orang. Oke? Makanya yang A bukan jawabannya, karena yang A adalah perbaikan untuk kesalahan ini. Lanjut, orang-orang yang memiliki keterampilan ini, koma, cenderung. Oke, komanya dulu. Koma di sini juga salah. Kenapa salah? Orang-orang yang memiliki keterampilan ini, subjek, cenderung jauh lebih produktif, itu adalah predikat. Nah, di antara S dan P, nggak perlu ada tanda koma. Tanda koma tidak perlu, tidak digunakan untuk memisahkan subjek dan unsur setelahnya. Jadi, harusnya koma setelah kata ini, sebelum kata cenderung, harusnya dihapus. Berarti yang B bukan jawabannya, karena dia termasuk perbaikan untuk kesalahan ejaan di kalimat ini. Lalu, kata berikutnya, cenderung. Ini adalah kata yang tidak baku. Ya. Harusnya cenderung. Ada E lagi setelah huruf D. Makanya yang C bukan jawabannya. Karena harus kita ganti nih kata cenderung dengan cenderung. Cenderung dengan cenderung. Ya. Ada E lagi gitu. E-nya 2 di kalimat ini, di kata ini. Lanjut lagi. Cenderung jauh lebih produktif, koma, dan efektif. Perlukah tanda koma sebelum dan di sini? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Dan di situ digunakan hanya menghubungkan 2 hal. Hanya 2 yang dihubungkan oleh dan di situ. Produktif, efektif. Dalam EYD tidak ada aturan kalau dan hanya 2 yang digabungkan pakai koma. Dan sebelumnya pakai koma. Kalau yang dihubungkan lebih dari 2. Jadi kalau dia digunakan dalam perincian yang memerinci lebih dari 2 hal, ingat, lebih dari 2.
Berarti 3 dan seterusnya ya. Nah, itu sebelum dan boleh, harus bahkan pakai tanda koma. Nah, karena di sini hanya 2, nggak usah ada tanda koma. Berarti perbaikan berikutnya adalah hapus tanda koma sebelum dan. Makanya D bukan pula jawabannya. Dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan, titik. Tidak ada kesalahan lainnya. Makanya jawabannya adalah yang E. Nah, kalau yang E, menulis apapun sudah betul seperti itu tulisannya. Di EYD ada aturan, pun itu adalah partikel. Ya, pun itu adalah partikel. Nah, di EYD diatur bahwa partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Jadi pun partikel itu harusnya terpisah dengan kata di depannya. Jadi udah bener begitu ya. Apapun apa spasi pun. Oke, pun dipisah kecuali ada tambahannya, ada tambahan aturannya. Pun digabung kalau digunakan sebagai konjungsi. Nah, apapun kan bukan konjungsi ya. Kalau dia konjungsi kayak meskipun, walaupun ya, apalagi ya, meskipun, walaupun, sekalipun, yang sebagai konjungsi tuh banyak tuh, bagaimanapun, maupun, ataupun ya. Nah, itu dia digabung. Tapi kalau bukan konjungsi seperti apapun ini dipisah apa spasi pun. Oke? Jadi yang E itu bukan perbaikan. Malah kalau kita pilih yang E, kita malah jadi bikin kalimatnya makin salah gitu ya. Karena sudah benar apapun di spasi. Oke? Untuk soal ini, jawabannya yang E. Kalimat yang mengandung pemborosan kata dalam bacaan di atas adalah kalimat nomor berapa nih? Sebuah kalimat dikatakan boros apabila dia jajan melulu. Oh, bukan ya. Sebuah kalimat dikatakan boros apabila ada kata yang seharusnya nggak ditulis di sana, tapi tetap ditulis, begitu ya. Artinya ada satu kata yang mestinya nggak ada di salah satu kalimat di antara kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalimat yang mana yang mengandung pemborosan seperti itu? Oke, langsung aja ke jawabannya. Jawabannya adalah kalimat 5. Wah, coba cermati kalimat 5. Di Indonesia, utamanya di wilayah perkotaan, seperti wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, Bandung, dan lain-lain, dampak polusi udara terhadap kesehatan makin memburuk dan mengganggu produktivitas. Nah, bagian mana yang harusnya nggak ada supaya kalimatnya jadi nggak boros? Bagian mana nih yang dipakai di situ makanya kalimat ini jadi boros? Nemu tidak? Bagian borosnya adalah di sini dan di sini. Seperti dan lain-lain. Seperti adalah kata yang dipakai, kata tugas yang dipakai untuk memerinci. Namanya memerinci, logisnya memerinci ya disebutin sampai akhir begitu. Nah, ternyata di kalimat ini kata seperti ada dan lain-lain. Dan lain-lain kan berarti belum selesai. Ada perincian yang belum disebutkan. Jadi bertentangan gitu. Seperti harusnya perincian, tapi dia nggak memerinci. Oh, berarti ada satu yang salah dong, ya kan? Nah, di sini yang salah adalah dan lain-lain. Jadi kalau kita pakai seperti, ya sudah disebutin aja, nggak usah pakai dan lain-lain begitu. Kalau kita mau pakai dan lain-lain, seharusnya nggak ada kata-kata semisal seperti, ya, contohnya di sebelumnya begitu. Jadi ya udah nggak usah ada aja gitu. Jadi harusnya kalimatnya seperti ini. Di Indonesia, utamanya di wilayah perkotaan, seperti wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, dan Bandung gitu ya, koma, dampak polusi udara terhadap kesehatan makin memburuk. Seperti itu seharusnya. Jadi boros di sini gara-gara ada seperti dan lain-lain. Jadi bertentangan begitu ya. Seharusnya kalau sudah pakai seperti disebutin aja terus sampai akhir, nggak perlu ada dan lain-lain di akhirnya. Oke? Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Sementara yang A, B, C, D itu tidak ada pemborosan. Tidak ada kata yang bikin kalimatnya jadi nggak hemat. Nggak ada kata yang seharusnya dihilangkan di sana. Entah seperti ini bentuknya, atau mungkin karena ada kata yang maknanya sama digunakan dalam konteksnya sama, atau ada penjelasan yang nggak perlu. Di 4 kalimat yang tersisa, silakan dicermati dan dibaca. Itu nggak ada tuh kesalahan yang seperti itu. Oke? Hanya satu jawaban untuk soal ini. Jawabannya yang E. Bentuknya pada kata buruknya dalam kalimat 1 sejenis dengan nya pada kalimat yang mana? Nah, nya dalam bahasa Indonesia, nya itu bisa ada dua. Ada dua bentuk. Ada nya sebagai kata ganti yang semakna dengan dia. Jadi variasi dari dia. Dan ada nya sebagai imbuhan. Sebagai imbuhan, nya bisa digunakan sebagai imbuhan pembentuk kata benda. Ada juga nya yang digunakan sebagai adverb. Ya, adverbia, kata keterangan. Nah, kira-kira nya pada kata buruknya di kalimat 1 ini mengacu yang mana nih? Apakah dia sebagai imbuhan pembentuk kata benda, atau sebagai pembentuk kata keterangan, atau dia sebagai kata ganti?
Coba cermati kalimat 1. Generasi muda di kota besar Indonesia kini terancam penyakit tidak menular akibat buruknya gaya hidup serta udara yang dihirup. Nah, buruknya di situ dia adalah bentuknya sebagai imbuhan yang membentuk kata benda akibat buruknya. Jadi gaya hidup yang buruk gitu ya. Jadi buruknya ini sebagai pembentuk kata benda, nominalisasi istilahnya. Oke, jadi dia sebagai pembentuk kata benda. Berarti kita harus pilih nih untuk menjawab soal ini. Di yang mana nih di antara A, B, C, D, E itu semuanya ada bentuknya. Yang mana yang sama-sama adalah imbuhan dan imbuhannya sama-sama pembentuk kata benda. Coba baca yang A. Saya pasti akan memintanya untuk hadir. Saya pasti akan meminta dia untuk hadir. Nya di sana itu adalah nya sebagai kata ganti yang sama maknanya dengan dia. Oh, beda berarti bukan A ya. Kan buruknya bukan buruk dia di sana ya. Bukan yang A. Akhirnya orang yang kami tunggu datang juga. Nah, ini nya-nya sebagai imbuhan, tapi di situ dia sebagai kata keterangan, bukan sebagai pembentuk kata benda. Berbeda. Keterangan di struktur kalimat akhirnya sebagai keterangan di sana. Kemudian yang biasanya kalau sebagai kata keterangan dia sebagai keterangan dalam struktur kalimat ya untuk bentuk nya seperti ini. Dan sama kayak yang C, biasanya itu juga sama seperti yang B. Dia bukan nominah di situ ya, dia sebagai pembentuk kata keterangan, adverb di sana. Jadi bukan yang C, karena yang B sama nih sama yang C nih, tapi beda sama yang di soal ya. Jawabannya yang D. Kalian harus memahami pentingnya kekompakan. Nah, pentingnya di situ dia juga sebagai kata benda. Jadi sama dengan yang ada di soal. Nah, kalau yang E sama dengan yang B dan sama ya dengan yang C, dia adalah pembentuk adverb adverbia. Nya sebagai adverbia di sana. Oke? Jadi yang sama-sama kata benda, yang sama-sama sebagai imbuhan pembentuk kata benda, buruknya dan pentingnya pada opsi D. Jawabannya yang D. Kata tinggi pada kalimat 4 sebaiknya diganti dengan kata. Oh, sebaiknya diganti. Kita disarankan untuk mengganti kata tinggi. Berarti kata tinggi di kalimat 4 penggunaannya tidak tepat. Biasanya sebuah kata harus kita ganti dengan kata yang lain karena kata tersebut secara konteks tidak sesuai ya. Jadi nggak nyambung dengan konteksnya, nggak nyambung sama isi kalimatnya. Nah, coba deh cermati kata tinggi di kalimat 4. Di kalimat 4 mana tinggi? Oh, tinggi ada di sini ya. Selain itu, perkembangan modernisasi juga memicu polusi udara dan menjadi ancaman tinggi di kota-kota besar. Kata tinggi biasanya kan menunjukkan tingkatan ya. Iya nggak sih? Ya kan, tinggi itu angkanya tinggi, kriminalitas tinggi. Oh, biasanya kaitannya sama tingkatan angka seperti itu. Jumlah atau sesuatu yang berupa tingkatan lah. Sedangkan ancaman dan konteksnya adalah perkembangan modernisasi memicu udara, memicu polusi. Modernisasi menjadi ancaman. Ancamannya nggak ancaman yang tinggi, kurang cocok dipakai di sana. Nggak nyambung sama konteksnya karena ancamannya nggak yang hierarki tingkatan seperti itu. Berarti kita harus ganti nih kata tinggi dengan kata lain yang cocok. Pilih di antara A, B, C, D, E mana yang sesuai. Luas, ancaman serius, ancaman masif, ancaman panjang. Aneh ya kalau ancaman panjang, ancaman sporadis. Nah, dari 5 kata yang tersedia di opsi jawaban, kata yang tepat untuk menggantikan kata tinggi adalah serius. Jadi ancamannya adalah ancaman serius, ya. Ancaman yang serius. Serius apa sih artinya? Bukan serius band ya. Serius, gawat, genting. Jadi ancaman yang gawat, ancaman yang genting. Di konteks ini saya kutip makna dari KBBI, karena menghadapi bahaya, risiko, akibat dan sebagainya mungkin terjadi. Jadi ancamannya gawat begitu. Cocok. Kalau luas enggak, karena luas kan lebih ke ya luas ya, ukuran yang lapang seperti itu. Masif nggak pakai D depannya, nggak pakai nama band berarti, dan pakai V di belakangnya. Ya, bercanda, maaf. Masif kan besar ya. Ancaman itu juga kurang tepat ya, karena konteksnya nggak ukuran di sana. Panjang apalagi, sporadis juga enggak. Ancaman serius, yang paling cocok, yang paling sesuai dengan konteksnya adalah ancaman serius. Jadi ancaman itu gawat banget dah begitu ya. Oke, jadi untuk soal ini kata tinggi seharusnya biar konteksnya nyambung dengan kata ancaman harus kita ganti dengan serius. Perbaikan yang tepat
untuk kalimat 3 adalah, wah, sebuah kalimat katanya ada yang salah, makanya kita harus memperbaikinya. Gimana perbaikannya? Oh, perbaikannya harus berdasarkan kesalahan yang terjadi di kalimat tersebut. Coba kita lihat kalimat 3 dan apa kesalahannya? Wah, sudah muncul nih kepencet. Ini kesalahan yang pertama pada kalimat 3. Novel setebal 320 halaman ini, mengambil. Novel setebal 320 halaman ini subjek mengambil predikat. Di antara S dan P nggak perlu ada tanda koma. Ya, jadi subjek dan unsur di belakangnya predikat nggak perlu tanda koma untuk memisahkan dua unsur ini. Jadi mereka harus bermanja-manja. Jangan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, jangan ada pemisah di antara mereka. Asik. Lalu, ada lagi kesalahannya? Apakah kesalahannya hanya menghapus tanda koma? Oh, berarti karena koma ini salah, kalau kita lihat opsi jawaban, A dan B sudah gugur ya sebagai jawaban ya. Karena memang harusnya nggak ada tanda koma di sana. Kita coba lanjut lagi. Mengambil latar di tahun 2042. Di sini juga salah terkait dengan penggunaan kata baku. Oh, di baku sih sebetulnya kalau digunakan untuk menyatakan tempat. Di meja, di kursi, di Jakarta, di IKN, di Depok, di Zimbabwe misalnya. Kalau menyatakan tempat, betul. Tapi dalam kalimat ini, digunakan untuk menyatakan waktu, tahun. Nah, nggak bisa digunakan untuk tahun, ya, untuk waktu. Kalau untuk menyatakan waktu, yang harus kita gunakan adalah pada. Berarti perbaikannya yang kedua, ganti di dengan pada. Pada tahun 2042 hingga 2050 dengan gaya genre science fiction, ini kata dalam bahasa Inggris ya, science fiction. Nah, itu betul ditulis dengan huruf miring. Biarin aja bener ya. Yang mengisahkan dunia di masa depan. Sama yang tadi. Masa depan kan waktu ya. Berarti kita harusnya pakainya pada. Pada masa depan. Penuh. Nah, ini salah lagi nih. Pas kita baca kayaknya nggak enak ya. Coba deh baca deh. Yang mengisahkan dunia masa depan penuh. Dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia pada masa depan penuh. Wah. Strukturnya rancu di sini. Kalau ada kata penuh di situ, nanti dia jadi predikat lagi. Wah, kita harus menghalangi dia biar dia nggak resek jadi predikat. Ya, dengan menambahkan yang di situ. Pada masa depan yang penuh akan kecanggihan teknologi. Oke, ada 4 kesalahan, ada 4 perbaikan. Hapus tanda koma, ganti 2 di situ dengan kata pada dan tambahkan kata yang sebelum kata penuh. Makanya jawabannya adalah yang C. Kalau yang A dan yang B tadi komanya aja, dari komanya aja udah salah. Kalau yang D dodol, di masih dipakai di sana. Yang E pun sama, di masih dipakai untuk menerangkan tahun. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang C. Kesalahan-kesalahan yang ada di kalimat ini sudah diperbaiki. Di-nya sudah diganti dengan pada, koma sudah dihapus, dan udah ada yang kan di situ sebelum penuh. Nah, makanya jawaban yang cakep adalah C. Cakep. Penghubung yang tepat untuk melengkapi bagian awal kalimat 4. Coba lihat bagian awal kalimat 4. Bla bla bla, koma. Nah, ada konjungsi yang hilang di sana. Dan ada tanda koma setelah konjungsi yang hilang. Artinya konjungsi yang hilang itu harusnya adalah konjungsi antar kalimat. Nah, jika kita ingin menentukan konjungsi antar kalimat yang tepat untuk melengkapi, untuk mengisi bagian rumpang itu, kita harus lihat isi kalimat 3 dan kalimat 4. Kalimat 4 dan kalimat sebelumnya. Karena antar kalimat, berarti kita harus melihat 2 isi tersebut dan kita tentukan hubungan isi antar 2 kalimat tersebut. Nah, hubungan isi antar 2 kalimat itu nanti akan dihubungkan oleh konjungsi ini. Jadi konjungsinya harus sesuai dengan hubungan isi dari 2 kalimat yang tadi, kalimat 4 dan kalimat sebelumnya. Coba yuk kita baca kalimat 3, kita lanjutin kalimat 4. Isi kalimat 3 apa sih? Kita baca ya. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar pada tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh akan kecanggihan teknologi. Oke, menggambarkan ya isi bukunya. Jadi katanya di buku tersebut mengambil latar tahun 2042 sampai 2050.
Katanya genrenya science fiction. Nah, isi ceritanya mengisahkan dunia di masa depan yang penuh akan kecanggihan teknologi. Jadi menggambarkan isi bukunya, katanya mengisahkan dunia di masa depan yang canggih banget dah dengan teknologi. Terus kalimat 4, pesan manusia pun tergantikan dengan adanya keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir tersebut. Jadi pesan manusia katanya terganti nih, digantiin perannya dengan ilmu pengetahuan yang mutakhir tadi. Nah, kira-kira hubungannya apa di situ? Kira-kira konjungsi apa yang tepat buat mengisi bagian rumpang di kalimat 4 ini? Jawabannya adalah dengan kata lain. Kenapa dengan kata lain? Kenapa bukan namun? Padahal selain itu atau kecuali itu. Kalau namun berarti pertentangan. Kalimat 4 kalau kita isi dengan kata namun di awalnya, berarti kalimat 4 mempertentangkan kalimat sebelumnya. Dan kalimat 4 tidak mempertentangkan kalimat sebelumnya. Padahal menyatakan sesuatu yang berlawanan. Kalau kita pakai kata padahal, berarti kalimat 4-nya itu berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Enggak juga. Enggak berlawanan kan itu ya? Selain itu nambahin. Enggak juga menambahkan. Karena dia enggak menambahkan dunianya. Dunianya seperti apa. Kecuali itu ya pengecualian. Enggak juga. Nah, kenapa dengan yang E ini? Kalau dengan kata lain ini dia adalah penghubung atau konjungsi antar kalimat yang mengungkapkan kembali ide atau pendapat dengan cara yang berbeda dan biasanya lebih sederhana dibanding sebelumnya. Jadi dia kayak mengulang aja begitu, mengulang sesuatu atau nyampein kembali sesuatu yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Jadi kata di kalimat sebelumnya disebutkan bahwa dunianya itu udah penuh dengan kecanggihan. Dengan kata lain, pesan manusia pun katanya tergantikan nih dengan adanya keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir tersebut. Begitu. Jadi konjungsi yang cocok ada dengan kata lain. Karena isinya secara umum kalimat 4 ini sama dengan kalimat sebelumnya yang katanya dunia di masa depan itu penuh dengan kecanggihan teknologi gitu. Ya kan? Sebagai contohnya misalnya di situ katanya pesan manusia tergantikan dengan adanya ilmu pengetahuan tadi. Jadi masih ngomongin hal yang sama seperti itu ya. Jadi kayak mengungkapkan kembali yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Masih sama ngomongin dunia yang canggih di situ ya, yang canggih dengan teknologi. Diulang aja, dibahas lagi di situ di kalimat keempat. Nah, karena kayak gitu hubungannya, makanya konjungsi dengan kata lain lah yang paling cocok untuk mengisi kalimat 4. Jawabannya yang E.